VOA This Morning. Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Senin 13 April 2024. Tapi di Washington masih hari Minggu 12 April, di mana di seluruh negeri dirayakan sebagai Hari Ibu. Dan sudah pasti sejak akhir pekan, restoran dan toko-toko disemarakkan dengan berbagai penjualan cenderamata untuk mengungkapkan cinta kasih pada ibu, baik dengan bersantap bersama atau lewat bunga dan kartu-kartu ucapan. Para selebriti sudah pasti mengunggah juga di media sosial mereka bagaimana mereka melewatkan hari khusus ini bersama ibu yang mereka kasihi. Anyway, dari Studio 17 di Washington DC, saya Madioni ditemani produser Jimmy Manan yang nantinya juga akan membawakan laporan bertema Hari Ibu setelah laporan-laporan utama mengenai 143 negara mendukung Palestina menjadi anggota PBB. In favor 143, against 9, abstentions 25. PBB mengesahkan resolusi untuk memperluas hak-hak dan keistimewaan Palestina. Dan dari tanah air mengenai penambahan kementerian yang dikaitkan dengan upaya bagi-bagi kekuasaan. Saya memandang alasan-alasan itu lebih kepada soal politik, bagi-bagi kekuasaan, karena koalisinya Prabowo gemuk, maka otomatis supaya jatah-jatah kue kekuasaan ini juga merata, mesti ditambah jumlah kementerian supaya semuanya dapat. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo. Sebuah konferensi donor internasional di Kuwait menjanjikan lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat bantuan ke Gaza pada Minggu. Sementara Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak untuk sebuah gencatan senjata segera dalam perang Israel-Hamas. Konferensi ini yang diselenggarakan oleh Organisasi Amal Islam Internasional dan Badan Koordinasi Kemanusiaan PBB mengatakan bahwa dana itu akan diberikan bertahap selama 2 tahun dengan kemungkinan untuk diperpanjang. Inisiatif ini didesain untuk memobilisasi upaya dalam mendukung intervensi kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa di jalur Gaza dan mendukung prospek pemulihan lebih awal bagi rakyat di sana, kata General Manager Organisasi Amal Islam Internasional Badr Saud Al-Sumaid. Dana itu akan digunakan dalam 5 jalur berbeda: intervensi penyelamat jiwa, tempat berlindung, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, kata Sumaid ketika dia membacakan pernyataan akhir konferensi. Guterres mendesak penghentian perang dengan segera, pembebasan para sandera yang ditahan di Gaza, dan penambahan bantuan kemanusiaan untuk wilayah Palestina yang terkepung. Serangan Israel ke Gaza berlanjut pada Minggu setelah mereka memperpanjang perintah evakuasi ke Rafah, meskipun ada kecaman internasional atas serangan militernya ke wilayah timur kota itu yang secara efektif menutup gerbang penyeberangan bantuan utama. Para pejabat Afghanistan mengatakan pada Minggu bahwa jumlah korban meninggal akibat banjir bandang pada Jumat 10 Mei di wilayah utara Provinsi Baghlan telah bertambah menjadi sekurangnya 315 orang dengan lebih dari 1.600 orang luka-luka. Kementerian Pengungsi mengumumkan jumlah korban terakhir itu melalui platform media sosial X. Mereka menyatakan lebih dari 2.600 rumah telah rusak sebagian dan keseluruhan di provinsi tersebut sejak bencana terjadi usai hujan musiman yang sangat deras. Kementerian ini menekankan bahwa mereka melaporkan perhitungan awal dari kantor mereka di Provinsi Baghlan dan menyebut bahwa kerugian material maupun manusia mungkin bisa bertambah. Program Pangan Dunia PBB mengatakan pada Minggu di akun X mereka bahwa kebanyakan daerah terdampak di provinsi tersebut tidak dapat diakses dengan truk dan lembaga ini menggunakan semua pilihan yang ada, termasuk keledai, untuk mengirimkan makanan kepada korban selamat yang telah kehilangan segalanya. Gempa kuat mengguncang perbatasan Meksiko dan Guatemala pada Minggu pagi, membuat warga yang ketakutan melarikan diri ke jalanan. Gempa itu melanda beberapa saat sebelum pukul 6 pagi di dekat Suchiate, kota perbatasan di Meksiko di mana sebuah sungai yang memiliki nama serupa membelah wilayah kedua negara.
Pusat gempa ada di pesisir Pasifik 16 km di sebelah barat daya Brisas Bara de Suciate, di mana sungai itu bermuara di laut. Gempa ini berkekuatan 6,4 pada skala Richter menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat dengan kedalaman 75 km. Di Meksiko belum ada laporan kerusakan sejauh ini, tetapi karena wilayahnya bergunung-gunung, wilayah pedalaman di perbatasan rawan bencana tanah longsor. Di sepanjang perbatasan Guatemala, Badan Pencegahan Bencana Nasional membagikan foto-foto tanah longsor dalam skala kecil terjadi di jalan bebas hambatan di wilayah Quetzaltenango dan retakan besar di dinding rumah sakit di San Marcos. Foto itu disebarkan melalui akun media sosial lembaga itu, tetapi belum ada laporan terkait korban meninggal. Di Tapachula, dekat perbatasan, Brigade Pertahanan Sipil bergerak menyusuri kota untuk melihat tanda-tanda kerusakan. Pihak berwenang Tunisia pada Minggu memerintahkan penangkapan 2 jurnalis karena komentar mereka yang kritis. Hal itu disampaikan seorang pengacara sehari setelah pasukan keamanan menyerbu kantor Asosiasi Pengacara dan menahan komentator politik Sonia Dahmani. Dahmani yang juga seorang pengacara telah ditangkap pada Sabtu malam setelah mengkritik pemerintah Tunisia di televisi. Pengacaranya Dalila Sadek mengatakan itu dalam sebuah unggahan di Facebook. Sadek mengatakan telah terjadi serangan politik terhadap kantor pusat Asosiasi Pengacara di Tunis, dengan para pengacara diserang dan penculikan terhadap rekan Sonia Dahmani ke lokasi yang tidak diketahui. Peristiwa itu terjadi pada petang yang sama ketika penyiar televisi dan radio Borhen Sais dan komentator politik Murad Zegidi ditangkap karena komentar kritis mereka, kata pengacara Ghasim Rabet kepada AFP. Rabet mengatakan bahwa pengadilan pada Minggu menempatkan kedua orang itu di bawah surat perintah penahanan 48 jam dan mereka harus hadir di depan hakim pemeriksa. Pendengar, demikian tadi berita dunia pagi ini. Dan mayoritas anggota PBB Jumat menyetujui pemberian hak dan keistimewaan baru kepada Palestina di sidang Majelis Umum dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali permintaan Palestina untuk menjadi anggota ke-194 badan tersebut. Selengkapnya disampaikan Bani Rahayu. In favor 143, against 9, abstentions 25. PBB mengesahkan resolusi untuk memperluas hak-hak dan keistimewaan Palestina setelah 143 negara memberi suara mendukung, 9 menolak, dan 25 abstain. Negara yang menolak resolusi tersebut diantaranya Amerika Serikat, Israel, Hungaria, Palau, dan Papua Nugini. Sedangkan Australia, Tiongkok, dan 142 negara lainnya menyatakan dukungannya. Wakil tetap Hungaria untuk PBB, Susanna Horvath, mengatakan, Kami yakin bahwa saat ini resolusi yang ada tidak membantu meredakan situasi dan memberi solusi damai atas konflik di Timur Tengah, kata Horvath. Sementara itu, wakil tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan, Ini adalah tanggung jawab bersama masyarakat internasional untuk memberikan jaminan kuat terhadap pelaksanaan solusi dua negara dan realisasi perdamaian abadi di Timur Tengah. Pemungutan suara tersebut mencerminkan dukungan global yang luas terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, di mana banyak negara menyatakan kegeraman mereka atas meningkatnya jumlah korban jiwa di Gaza dan kekhawatiran atas serangan Israel di Rafah. Meski memberi sejumlah hak dan keistimewaan baru bagi Palestina, resolusi yang disahkan pada Jumat lalu itu menegaskan kembali bahwa Palestina tetap berstatus sebagai negara pengamat non-anggota, tanpa keanggotaan penuh PBB ataupun hak untuk memberi suara di Majelis Umum atau konferensi-konferensi PBB lainnya. Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansur, berbicara di hadapan Majelis Umum sebelum pemungutan suara. A yes vote is a vote for Palestinian. Suara ya adalah suara untuk mendukung eksistensi Palestina, tidak menentang negara manapun. Ini adalah investasi untuk perdamaian serta memperkuat pilar perdamaian. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan, You are shredding the UN Charter. Anda melanggar piagam PBB dengan tangan Anda sendiri. Ya,
Ya, itulah yang Anda lakukan, melanggar piagam PBB. Wakil Duta Besar Amerika untuk PBB Robert Wood pada Jumat mengatakan bahwa bagi Amerika, untuk mendukung status kenegaraan Palestina, harus ada negosiasi langsung yang menjamin keamanan dan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis, dan bahwa warga Palestina dapat hidup damai di negara mereka sendiri. Tim VOA melaporkan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyerahkan laporan kepada Kongres yang mengecam tindakan Israel di Gaza. Namun laporan itu mengatakan Israel saat ini tidak menghentikan bantuan ke Gaza dan tidak mengatakan bahwa Israel menggunakan senjata Amerika dengan cara yang melanggar hukum Amerika atau hukum internasional. Temuan ini menyusul penangguhan pengiriman bom ke Israel oleh Washington karena kekhawatiran bahwa Perdana Menteri Israel berencana untuk memperluas operasi militer di Rafah. Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara melaporkan, berikut selengkapnya. Warga Gaza yang terluka dibawa ke rumah sakit di Rafah, sementara Israel terus menggempur kota Gaza Selatan yang padat. Pada hari Jumat, Departemen Luar Negeri Amerika mengkaji perilaku perang Israel dengan sebuah laporan kepada Kongres. Namun laporan itu mengatakan bahwa Amerika belum menentukan apakah terjadi pelanggaran dan masih menyelidikinya. Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, mengatakan, Those questions are something that we continue to look at and have not reached any determination. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah sesuatu yang terus kita cermati dan belum ada yang diputuskan. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa meskipun Israel memiliki alat untuk mengurangi bahaya bagi warga sipil, tingginya jumlah korban sipil yang tewas telah menimbulkan pertanyaan apakah militer Israel menggunakan alat tersebut secara efektif. Meskipun pada awalnya Israel menahan bantuan kemanusiaan, menurut laporan tersebut setelah adanya peringatan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Presiden Joe Biden pada bulan April, Israel saat ini tidak lagi membatasi bantuan. Biden mengamanatkan laporan tersebut dengan memo keamanan nasional atau NSM 2.0 pada bulan Februari untuk menilai apakah para sekutu termasuk Israel mematuhi hukum Amerika dan internasional ketika menggunakan senjata Amerika. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Amerika tidak memiliki informasi yang cukup untuk memverifikasi apakah senjata Amerika digunakan dalam aksi militer yang melanggar hukum, meskipun kelompok-kelompok hak asasi manusia memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka di lapangan. Amanda Klissing, Direktur Nasional Hubungan Pemerintah dan Advokasi di Amnesty International USA, melalui Skype mengatakan, We identified some specific cases where US-made weapons were identified. Klissing mengatakan, kami mengidentifikasi beberapa kasus khusus di mana senjata buatan Amerika teridentifikasi, dan kami berharap Departemen Luar Negeri Amerika akan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, dan hal itu akan berujung pada suatu tindakan. Membaca laporan tersebut, sepertinya ada beberapa kesimpulan bahwa kemungkinan ada penggunaan yang tidak sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Namun sepertinya mereka tidak akan benar-benar mengubah praktek apapun. Beberapa anggota parlemen telah mendorong pengawasan yang lebih ketat karena saat ini tidak ada mekanisme pemerintah untuk memantau bagaimana senjata Amerika digunakan. Sementara itu, protes pro-Palestina terus berlanjut di berbagai kampus di seluruh Amerika. Saya Madioni, VOA. Pendengar, sejumlah pakar menyebut rencana penambahan kementerian yang akan dilakukan Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan upaya bagi-bagi jatah kekuasaan. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Roham menganggap penambahan kementerian sebagai hal wajar. Tapi sebelumnya kita akan ikuti dulu laporan mengenai sejumlah pakar kementerian sebagai hal yang wajar karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40. Jumlah ini melebihi jumlah kementerian yang diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara, yakni maksimal 34 kementerian. Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah, menilai penambahan tersebut melanggar Undang-Undang Kementerian Negara. Dia menduga rencana penambahan jumlah kementerian tersebut akan dilakukan melalui perubahan undang-undang. Oleh karena itu, kata Herdiansyah, aksi merangkul kelompok oposisi kencang dilakukan biar aman prosesnya.
Selain mengubah undang-undang, kata Herdiansyah, penambahan jumlah kementerian itu bisa juga melalui Mahkamah Konstitusi. Penambahan itu ungkapnya hanya untuk bagi-bagi jatah kekuasaan. Saya memandang alasan-alasan itu lebih kepada soal politik, bagi-bagi kekuasaan, karena koalisinya Prabowo gemuk, maka otomatis supaya jatah-jatah kue kekuasaan ini juga merata, ya mesti ditambah jumlah kementerian supaya semuanya dapat. Untuk mencegah itu, tambahnya Presiden terpilih harus memilih banyak orang-orang profesional yang kompeten sebagai menterinya dan mengurangi jumlah orang-orang partai politik. Deputi Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia atau TII, Wawan Suyatmiko menjelaskan, penambahan sejumlah kementerian merupakan hal yang kontradiktif terkait tata kelola pemerintahan yang efektif, yakni makin sedikit atau ramping jumlah kementerian, maka pemerintah makin efektif. Wawan menilai secara politis penambahan jumlah kementerian lagi-lagi menunjukkan bagi-bagi kue kekuasaan. Menjadi oposisi pun dalam demokrasi itu penting. Justru malah kalau tidak ada oposisi, demokrasi itu nggak akan hidup. Justru oposisi yang ditekan, justru oposisi yang direpresif, oposisi yang dikriminalisasi, itu malah justru yang nggak sehat. Wawan mengatakan konsekuensi dari penambahan jumlah kementerian akan memperbesar anggaran untuk membiayai kementerian tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, menganggap penambahan kementerian sebagai hal wajar karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak. Menurut Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia, revisi Undang-Undang Kementerian Negara diperlukan agar bangsa Indonesia mengikuti perkembangan zaman. Dia menjelaskan revisi Undang-Undang Kementerian Negara tidak otomatis berbicara soal jumlah kementerian semata, melainkan juga perubahan nomenklatur untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan Indonesia seiring dengan perkembangan. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.